Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madi Ayu Alifi dari kelas 11 MIPA 4 absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biologi bab 1, yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil organisme yang dapat melaksanakan fungsi hidupnya sendiri dan bereplikasi atau memperbanyak diri. Berdasarkan jumlah sel yang dimiliki oleh makhluk hidup, organisme dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu organisme unisel dan organisme multisel. Pada organisme unisel, tubuhnya terdiri atas satu sel, sehingga seluruh kegiatan hidupnya dilaksanakan oleh satu sel itu sendiri. Sedangkan pada organisme multisel, tubuhnya tersusun atas banyak sel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Berikut struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Fungsinya adalah untuk melindungi dan mengatur pergerakan zat yang keluar masuk sel. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus oleh membran sel. Fungsinya adalah yang pertama sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang vital, yang kedua sebagai tempat metabolisme tertentu, yang ketiga sebagai tempat pergerakan organel-organel dalam aliran sitoplasma. Yang ketiga adalah organel sel. Organel sel merupakan bagian isi sel di dalam sitoplasma. Beberapa organel sel di dalam sitoplasma antara lain adalah nukleus. Nukleus adalah organel terbesar di dalam sel yang terdapat di semua sel eukariotik. Fungsi dari nukleus adalah sebagai pusat pengendalian seluruh kegiatan sel. Yang kedua adalah mitokondria. Mitokondria adalah benda-benda yang berbentuk bulat yang ukurannya berkisar 0,2 nanometer sampai 5 nanometer. Fungsinya adalah sebagai tempat respirasi. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah struktur paling kecil dengan garis tengah kurang lebih 20 nanometer, berbentuk bulat dan tersuspensi dalam sitoplasma. Fungsinya sebagai tempat pembuatan dan sintesis protein. Yang keempat adalah retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah organel sel yang berbentuk saluran-saluran yang terhubung dengan inti. Fungsinya berperan dalam transport zat dan tempat menempelnya ribosom. Yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi adalah organel sel yang berbentuk bulatan dan berfungsi untuk sekresi zat dan sintesis lisosom. Yang keenam adalah lisosom. Lisosom adalah struktur yang agak bulat dan dibatasi oleh membran tunggal. Fungsinya adalah untuk menghancurkan zat-zat yang belum terurai. Yang ketujuh adalah peroksium. Peroksium adalah kantong kecil yang berisi enzim katalase yang berfungsi untuk mengurai peroksida, yaitu sisa hasil metabolisme. Yang kedelapan adalah mikrotubulus. Mikrotubulus adalah silinder protein yang sebagian besar terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Mikrotubulus berfungsi sebagai pembelahan sel. Dan yang terakhir adalah mikrofilamen. Mikrofilamen adalah serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 nanometer yang terdiri atas protein yang disebut dengan aktin. Mikrofilamen berperan dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Selanjutnya adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Berikut tabelnya. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Sel hewan tidak memiliki plastida, sedangkan sel umumnya memiliki plastida. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Sel hewan timbunan zatnya berupa lemak dan glikogen, sedangkan tumbuhan berupa pati. Sel hewan bentuknya tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan bentuknya tetap. Untuk sel hewan, pada hewan tertentu memiliki vakuola yang
kecil dan sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar dan banyak. Untuk selanjutnya adalah transport zat melalui membran sel. Transport zat ini dibedakan menjadi dua, yaitu transport aktif dan transport pasif. Transport aktif merupakan proses transport melalui membran sel yang membutuhkan energi dalam aktivitasnya. Transport aktif dibedakan menjadi dua, yaitu endositosis dan eksositosis. Endositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel ketika partikel ditransfer ke dalam sel. Sedangkan eksositosis adalah peristiwa pembentukan kantong membran sel yang ditransfer ke luar sel. Untuk transport pasif adalah proses transport yang melalui membran sel yang tidak membutuhkan energi. Transport pasif dibedakan menjadi tiga, yaitu difusi, osmosis, dan difusi terbantu. Difusi adalah perpindahan zat melewati membran yang dari titik tinggi ke titik yang rendah. Yang kedua adalah osmosis, yaitu perpindahan zat yang melewati membran dari titik rendah ke titik yang tinggi. Dan yang terakhir adalah difusi terbantu, yaitu perpindahan zat yang melewati membran selektif permeable yang terjadi karena adanya bantuan dari enzim protein. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.